Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison Reborn TV. Oke teman-teman, saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Hari ini hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, pukul 11.45. Ini masa buruh pertama ya yang datang ke istana. Oke teman-teman, Anda bisa lihat ke depan tuh banyak banget. Oke, kadang masih banyak yang komentar kalau ada yang bilang hoax. Ini fakta ya. Ini pukul 11.45 tanggal 22 Oktober 2020. Ini lagi adzan. Anda bisa lihat ya. Ini masa buruh pertama yang hadir ke Istana Merdeka. Ini saya menyiarkan langsung dari Jalan Medan Merdeka Selatan. Kawan-kawan masa aksi FSPLM-SPSI Di depan agar gedung terus menjaga jarak. Kementerian BUMN. Anda bisa lihat Jaga jarak Kementerian 1 meter setengah. BUMN-nya. Jangan terburu-buru untuk sampai ke depan barisan, karena barisan kita akan menunjukkan bahwa kita konsisten, komitmen, kita berjuang dalam tata kelola aturan yang baik. Dan kami ingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan, sampah tanpa dengan baik di tempatnya yang tidak disediakan, atau masukkan ke dalam kantong aktivitas kita, agar demo kita hari ini tidak menyulitkan saudara-saudara kita petugas keamanan yang akan selalu membersihkan sampah-sampah hasil aksi kita. Jaga jarak. Kita dalam aksi ini juga akan dihadiri para pimpinan federasi. Oke teman-teman, Anda bisa lihat sendiri ya. Dalam Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Ini masa buruh yang pertama kali menuju ke Istana Merdeka. Pimpinan Yoris mengklaim bahwa federasinya mendukung Omnibus Law, maka saksikan bahwa 7 federasi yang ada di KSPSI hadir dalam aksi kita pada hari ini. Anda bisa lihat Jalan Medan Merdeka Selatan penuh. Itu tidak sesuai dengan keputusan anggota, tidak sesuai dengan suara hati buruh. Anak-anak hadir di bawah agar Super Sano beliau adalah salah satu ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga pimpinan Federasi Serikat. Oke teman-teman, saat ini saya di depan gedung Kementerian BUMN ya, di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari aliansi mana Pak? Lem. Lem ya? Banten ya? Atau mana? Bandung. Gimana? Saya Bandung. Bandung.
Oh, dari Bandung ya. Makasih Pak. Dari Lem ya, Bandung. Tuh jalan Medan Merdeka Selatan masih penuh ya. Tuh kangen, kamu mau diharap berarti diharap pisannya. Hari dirinya jeung saha? Oh, jadi mana mah pangharepna kehen. Oh, tadi 2 eta. Tadi ya we kaki kanan mokom. Pak, Mipir terus. dari aliansi buruh mana Pak? Dari Lem. Lem ya. Logam elektronik. Bandung atau? Iya, dari Bandung saya. Oh, dari Bandung ya. Iya. Iya. Makasih Pak Dari infonya jam Pak. 2. Iya. Iya kan, dari Lem ya, Bandung. Itu di belakang masih banyak yang nyusul, ada mobil komando juga tuh. Kita bisa lihat, kita stay di sini aja ya, biar teman-teman tahu. Ini kondisi terkini saat ini pukul 11.45 menit. Hari Kamis 22 Oktober 2020. Jadi kami menyiarkan apa adanya. Apa yang Anda lihat itu yang saya lihat. Saya nggak main edit-editan, nggak main potong-potongan. Video lama diupload kembali. Ini fakta, ini real di lapangan bro. Tuh di belakang ada mobil komando, mungkin dari aliansi buruh yang berbeda ya. Oke, kita ke depan bro. Jadi menurut informasi yang saya terima di media online, itu sekitar antara 5.000 hingga 10.000 buruh yang akan turun ke jalan hari ini. Sepuluh ribu, tapi 10.000. Anda bisa baca DPC FSP Lem SPSI Jakarta Barat keluarkan Perpu batalkan Undang-Undang Omnibus Law. Itu tulisannya bro. Air. Tuhan juga maha tahu kawan. Tuhan juga maha tahu kawan. Sholat harus, perjuangan harus tuntas juga. Setuju? Ya, kawan-kawan, aksi kita, pemberitahuan aksi kita bahwa kita mau aksi di mana kawan-kawan? Mau aksi di mana kawan-kawan? Di halaman Istana Negara kawan-kawan. Istana masih jauh, masih berapa kilo lagi? Tetapi sudah dibordir di depan sana, sudah dipasang kawat berduri kawan-kawan. Padahal kita datang dengan baik, secara konstitusi kita dilindungi. Jadi kita minta kepada Bapak Polisi yang mudah-mudahan sedang ada negosiasi supaya kita bisa masuk ke sana. Untuk itu sambil nunggu negosiasi, silakan kawan-kawan yang mau sholat dulu, yang mau sholat zuhur
tidak perlu jauh-jauh ke masjid-masjid. Salatnya di sini sah kawan-kawan. Yang tidak dapat air tayamum saja. Ini adalah darurat, lebih darurat dari sedarurat-daruratnya. Hari ini bahaya COVID mengancam kita, tetapi kita tetap bisa datang ke sini. Kita pastikan kita tetap di sini. Padahal COVID-19 virus yang sangat membahayakan, karena kita sadar, sadarnya bahwa Omnibus Law lebih membahayakan dari COVID-19. Jadi silakan yang mau sholat tayamum saja. Yang memang ada stok air silakan. Sholatnya di jalan-jalan saja atau di kebun-kebun saja. Ya silakan. Dan lebih afdol sholatnya berjamaah. Insya Allah Bung Topik dari kami Fusa Bekasi akan menjadi imam sholat berjamaah. Silakan Bung Topik ambil air wudhu di bawah. Ya, silakan. Selamat sholat zuhur. Kita tunggu negosiasi kita. Tidak pernah ada ceritanya ketika kita aksi di depan istana terjadi kerusuhan tak boleh sini. Tidak pernah ada ceritanya itu. Jadi mohon berikan akses supaya kita bisa masuk ke area istana dan menyampaikan aspirasi kita. Insya Allah kami akan menyampaikan aspirasi dengan tertib, dengan damai, dan bahkan kami ingin menyampaikan Oke, sahabat Tribun TV dimanapun kalian berada, ini berhubung bertepatan dengan waktu sholat duhur, jadi ini FSP Lem. ya. Terima kasih Panjang. Baik, panggilan kepada Bapak Insinyur Muhammad Sidarta dan juga kepada Bapak Insinyur Arif Pinardi ditunggu di depan Mokom karena akan dilaksanakan pes kompes. Jadi ditunggu di mobil komando. Insya Allah 15 menit kemudian akan dilaksanakan press conference, dan setelah itu kepada seluruh masa aksi yang sudah melaksanakan sholat atau belum, silakan juga berkumpul di depan mobil komando supaya kelihatan masa aksi kita. Silakan kawan-kawan sebagian ke depan mobil komando. Kita penuhi depan mobil komando dengan masa MSTSI dan barisan pelopor. Kalau barisan pelopor semuanya ke depan. Dan kepada seluruh media cetak maupun elektronik baik nasional maupun internasional yang akan meliput acara ini, silakan di depan mobil komando. Alhamdulillah Bapak Insinyur Arif Pinardi dan juga Bapak Insinyur Muhammad Sidarta sudah berada di sini. Silakan kawan-kawan dan barisan pelopor berada di depan mobil komando untuk menjadi background peliputan press conference yang dilakukan oleh media cetak maupun media elektronik yang segera akan dilaksanakan. Oke, masih ada waktu sebelum dimulai press conference. Ini dia. Operator siap-siap. Mas SPLM STSI dulu.
Mas SPLM SPS ini. Semuanya berapi semuanya. Satu lagu dulu yuk. Pak, boleh titip gak? Gue mau rekan sendiri dulu. Bentar ya. Oke. Nah, sabar rutenya, cuma minta satu lagu dulu. Oke, silakan. Silakan dimulai. Ya, saya Arif Minardi. Saya Ketua Umum FSPLM SPSI. Jadi Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin yang anggotanya daerah mobil, motor, AC, otomotif, komponen elektronik dan lain-lain. Ya kurang lebih itu. Kemudian FSP ini berafiliasi dengan Konfederasi SPSI, baik Yoris maupun dari Antigani. Ya, hari ini kita melakukan aksi lanjutan tanggal 6, 7, 8. Kalau sekarang kita menolak undang-undang Cipta Kerja, ya, karena kasat mata terlihat bahwa prosedur, proses sampai terjadinya undang-undang itu tidak mencerminkan jiwa Pancasila, ya, di mana tidak ada musyawarah untuk mufakat, ya, dan itu prosedur yang harus dilalui. Ini juga Undang-Undang 12 sudah mensyaratkan ada asas-asas, ya, asas keterbukaan, ya, asas keterbukaan, asas kehadiran, asas kepastian hukum, itu banyak yang dilanggar. Karena itu kami meminta kepada Presiden, kita juga sudah akan membuat surat, mengirimkan surat hari ini dengan lampirannya. Ya, ini mungkin. Ya, kira-kira kita akan meminta kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpu pembatalan RUU Cipta Kerja. Ya, mau semua mau klaster ketenaga kerjaan saja itu dengan Presiden lah, karena kita yang kita kuasai adalah klaster ketenaga kerjaan. Kita pertimbangan itu terakhir, ya, karena begini, judicial review itu kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara ini sudah rendah lah, ya. Dan kita tahu, ya, kita saja rapat saja yang tanggal 8 tiba-tiba bisa dimajukan, ya, itu kan menurut saya sudah seperti ya, abuse of power lah, ya, menggunakan kekuatan. Nah, gimana kita mau percaya dengan lembaga-lembaga negara yang kondisi seperti ini? Makanya kita memilih saat ini akan melakukan aksi terus sampai Undang-Undang Cipta Kerja itu dicabut melalui Perpu Pak Presiden. Nah, ini kami sudah siapkan surat kepada Presiden, ya, dengan lampirannya, dengan analisanya. Ya, kita sudah siapkan. Ya, ini surat kepada ya ini kepada Presiden. Kemudian ini lampirannya. Ya, ini analisa lampirannya yang kita siapkan tentang mulai dari kronologis lengkap. Tentang dasar-dasar dari Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang semua turunannya kita buat kajiannya lengkap. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa membaca, ya, termasuk pertemuan tim-tim yang dikatakan oleh mereka bahwa dia sudah berbicara dengan buruh, itu semuanya hanya formalitas, ya, bukan benar-benar seperti diskusi. Kira-kira begitu. Tadi katanya rencananya pengen bongkar, terus nanti akan ada negosiasi ke pihak kepolisian, katanya soalnya tidak bisa ke kawasan istana.
Enggak, itu gini, kalau apa namanya long march kita dari situ, dari Tugu Tani, nah, dari Bundaran HI tidak diperbolehkan. Dari Tugu Tani sebenarnya itu titik kumpul kita, karena kan kita dari berbagai daerah. Ini dari Banten juga belum datang kan? Ya, saya juga nggak tahu tuh ya. Makanya kita di sini kemudian kita berharap bisa menyampaikan surat ini kepada Presiden langsung. Nah, itu yang kita sampaikan kepada Bapak Kepolisian. Dan Presiden mau membantu, untuk bisa bagaimana surat ini sampai kepada Presiden. Kira-kira begitu. Untuk masa sendiri Pak, untuk hari ini ada berapa banyak? Masa itu yang ada di sini antara 5.000-an, yang dari Banten itu ada 20.000. Ya mungkin karena dari Banten aliansi semua ya, karena apa namanya, karena besar mungkin dicegat lah, kira-kira yang disekat itu. Ya kira-kira itu. Padahal kami kan nggak pernah rusuh kalau buruh kan. Kalau rusuh kan ada sendiri yang sering rusuh itu, bukan kami gitu. Pak, berarti kalau nggak bisa masuk ke Medan Merdeka Barat ataupun istana, berarti berpusatnya di sini? Ya, kami berharap Pak Polisi bisa kita sampai di istana, biar Pak Presiden bisa mendengarkan orasi-orasi kami, dan kemudian kami juga bisa menyampaikan langsung pada Pak Presiden surat yang kami buat ini. Dan surat ini sudah detail. Iya, dari Banten sedang menuju ke sini. Gitu. Nah, itu Apa Bapak sebelumnya pernah baca kopian dari buku yang dibuat di sana, Pak? ya, maka yang kami buat di sini ini formil prosedur tentang pembuatan undang-undang. Karena kami tidak karena itu kan dokumennya belum diberikan. Ya. Kita sendiri bingung juga kan berubah-ubah lah ya, halamannya berubah kita gamblang terlihat. Jadi seperti masih dipermainkan di dokumen. Maka kami daripada dibilang hoax ya kan, kami menunggu itu. Maka yang kami kaji hari ini adalah bagaimana formilnya itu juga prosedur formil itu cacat gitu ya. Kenapa? Karena prosedur itu menurut teori hukum, saya baca dari para pakar ya, para profesor itu, prosedur yang untuk undang-undang ini cacat secara itu. Teori hukumnya mengatakan bahwa prosedur itu jantungnya hukum. Ya, prosedur itu jantungnya hukum. Maka ketika prosedurnya banyak yang dilanggar, substannya pun otomatis pasti juga akan bermasalah. Dan itu terbukti. Karena tidak ada musyawarah, tidak ada kami tidak pernah dilibatkan. Kalaupun selama ini kita ada tim, ada itu hanya setelah, kan itu dari perencanaan harus dilibatkan ya, dari perencanaan